Salam, selamat sore sahabat Taritakum Radio yang dikasih Tuhan. Di 107,8 FM ini kita akan membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan sore ini sahabat Taritakum boleh ada dalam sebuah program acara Suara Kebenaran hari ini, Selasa 19 April 2022. Dan hari ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus lebih daripada Adam bersama Guru Injil Robert L. Purba. Selamat sore Pak Robert, bagaimana kabar? Shalom, baik Pak, puji Tuhan. Shalom juga buat pendengar Radio Taritakum dimanapun berada. Ya, sahabat Taritakum Radio juga bisa berinteraksi dengan menghubungi pesawat telepon di 0812994567 atau melalui SMS ya di WhatsApp kita juga dengan nomor yang sama di 082123471340. Baik, kita akan mendengar dulu satu lagu yang mengawali renungan kita pada sore hari ini. Kita akan dengarkan satu lagu yang memberkati kita. Kembali lagi sahabat Taritakum yang dikasih Tuhan, saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Pak Guru Injil Robert L. Purba STH. Monggo Pak, silakan. Kita akan baca firman Tuhan dulu atau gimana? Ya, saya baca bagi kita ya. Ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-18 sampai 21. Saya baca untuk kita sekalian ya, sahabat Taritakum Radio boleh juga membuka di rumah ya, di buka Alkitabnya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar, menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Allah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, semakin jauh ya bacaan kita. Baik, kembali lagi Pak. Jadi saya mau baca juga di Roma 5 ayat 19 Pak. Oke, silakan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oke. Tetapi ketidaktaatan Adam dibandingkan dengan ketidaktaatan Kristus. Ketaatan Kristus Pak. Iya, ketidaktaatan Adam dibandingkan dengan ketaatan Kristus. Masa Kristus tidak taat? Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menggunakan bahasa dalam bahasa hukum, penghukuman satu pihak dan pembenaran di pihak yang lain. Pada ayat ini pun Rasul Paulus tetap memakai bahasa serupa dengan kata kerja kakhistemi yang diterjemahkan dengan menjadi. Itu merupakan bagian dari bahasa hukum. Dalam pengertian bagaimana semua orang bisa menjadi orang yang berdosa, dan dalam pengertian bagaimana pula semua orang menjadi orang yang benar. Bahasa hukum yang dipakai bisa mengandung arti-arti berikut ini: ditetapkan, ataupun digolongkan, atau ditentukan menjadi. Akibat ketidakpastian Adam, semua orang ditetapkan Allah menjadi orang berdosa.
Karena ketidaktaatan Kristus, semua orang akan ditetapkan menjadi orang benar. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah dalam bentuk waktu yang akan datang. Itu continuous tense, kejadian yang sedang berlangsung pada masa atau waktu yang akan datang. Dengan esensi ini memiliki durasi waktu. Rasul Paulus sedang berpikir tentang angkatan orang percaya yang akan datang, yang karena percaya pada Kristus akan dinyatakan sebagai orang benar. Oke, baik. Oke, Pak, kemarin kita bahas ya, ini kan gini, katestemi itu ya, katestemi itu diterjemahkan menjadi. Nah ini digunakan biasanya pada ranah hukum, ya. Dia ditetapkan menjadi orang bersalah, dia ditetapkan menjadi orang benar. Nah, kata yang dipakai adalah kata yang sama. Jadi ketidaktaatannya Adam itu dibandingkan atau disandingkan dengan ketaatannya Yesus Kristus gitu ya. Jadi sama seperti ketidaktaatan Adam, maka kemudian semua manusia berdosa. Ya, jadi nggak ada istilah tabula rasa. Jadi kalau orang lahir itu belum berdosa gitu, nggak ada. Jadi orang lahir sudah disertai dengan dosanya itu, sebab dia dilahirkan dari benih dosa, gitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi begini, sahabat tali takut, orang yang lahir ke dalam dunia ini nggak peduli dia dilahirkan dari orang suci, orang saleh, orang kudus, ataupun dari anak pendeta, semuanya dosa ya. Tetap dosa. Nah, hanya mungkin ketika dia lahir, ketika dari keluarga kudus, orang Kristen nih, keluarga kudus, maka kekudusan itu menjadi bagian yang melengkapi kehidupannya, tetapi ada benih dosa. Nah, benih dosa inilah yang membuat orang tidak harus belajar tentang itu, tentang berdosa. Berbuat dosa itu nggak perlu belajar ya. Jadi akhirnya apa? Semua orang yang dilahirkan dalam dunia ini tanpa Kristus adalah orang berdosa. Nah, begitu juga sebaliknya, semua orang yang dilahirkan di dalam Kristus, maka dia adalah orang benar. Ya kan? Orang yang dibenarkan. Ya kan? Orang yang dipersalahkan disandingkan dengan orang yang dibenarkan. Itu tensisnya dipakai seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan, tadi Bapak mengatakan bahwa jadi dalam pengertian semua orang menjadi berdosa itu sama seperti semua orang menjadi benar. Itu dalam bahasa hukum. Jadi orang yang berdosa ditetapkan atau orang yang berdosa digolongkan. Orang yang berdosa ditentukan. Ya, jadi keturunannya Adam tuh ditetapkan, digolongkan, ditentukan menjadi orang berdosa. Ya, betul. Ya, begitu juga sekarang sebaliknya. Orang yang di dalam Kristus itu ditetapkan, digolongkan, dan ditentukan sebagai orang benar. Gitu ya. Jadi ini future continuous tense-nya yang dipakai itu berarti tenses ini adalah tenses yang di dalam sebuah peristiwa yang sedang berlangsung ya pada masa itu ya, masa kini dan masa yang akan datang. Gitu. Durasi waktunya seperti itu ya. Baik, sahabat tali takut yang dikasih Tuhan, kita akan dengarkan dulu satu lagu sebelum kita akan membahas hal-hal yang berikut terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Guru Injil Robert Laswanto Purba. Kembali lagi sahabat tali takut radio di 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Oke. Ya. Baik, hambanya Pak Robert Purba ya. Kita
tadi kan disampaikan bahwa bahwa orang yang Adam itu menyebabkan orang yang lahir ke dalam dunia ini berdosa. Ya, tadi disampaikan begitu. Ya. Demikian juga Yesus menyebabkan semua orang yang percaya itu menjadi orang benar. Gitu ya, Pak. Ya, Pak. Benar. Nah, boleh nggak? Bagaimana sih ceritanya itu? Kenapa Adam menjadi penyebab dari dosa? Karena gini ya, asal muasal dosa di dunia ini bermula dari keinginan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa menjadi sama dengan Allah. Itu terdapat dalam Kejadian 3. Akibatnya mereka, Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia masuk ke dalam arak-arakan para pemberontak melawan Allah. Bersama dengan Adam, semua manusia terseret ke dalam dosa dan terancam maut dan kebinasaan yang kekal. Akan tetapi kasih dan kemurahan Allah tidak membiarkan manusia tetap dalam dosa dan maut. Tuhan Allah mengutus Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus. Bapak bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 45. Oke, sebentar saya bacakannya. 1 Korintus 15 ayat 45. Ayat 45. Baik. Seperti ada ditulis. Oke. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Oke, jadi itu ya, itu kan misalnya sudah sangat jelas, Pak. Sangat jelas berlawanan dengan Adam yang pertama, dengan Yesus Kristus yang taat sempurna sampai mati kepada Allah. Ya, jadi analoginya Adam itu adalah Adam pertama itu menyebabkan menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang kedua ini menjadi roh yang menghidupkan. Menghidupkan, ya, bisa manusia hidup kemudian berbuat dosa mengakibatkan kematian kekal, ya. Dan lalu lahirlah Yesus. Waktu Yesus lahir, dia adalah roh yang menghidupkan. Jadi barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga Adam yang Yesus Kristus dianalogikan sebagai Adam kedua. Nah, Adam yang kedua ini lahir untuk memberi kehidupan, gitu ya. Betul. Saya ingat di Yohanes pasal 10 itu kan, bahwa pencuri datang untuk mencuri, tapi dia datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan, ya. Luar biasa. Oke, lanjutkan, Pak. Terus, Pak. Pengorbanannya di kayu salib menjadi puncak ketaatan yang menganugerahkan hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dari realitas ini kan sudah jelas bahwa kuasa dosa dan kuasa anugerah saling berjuang di dalam kehidupan setiap manusia. Kristus telah mengalahkan kuasa iblis, dosa, dan maut. Tetapi realitas dalam kehidupan sebagai orang beriman, kita berada di antara pelanggaran Adam dan kasih karunia Allah. Kita benar-benar mengalami dahsyatnya pergumulan. Kita harus menentukan pilihan yang tetap. Dalam pergumulan sengit ini, acap kali kita merasa tak kuat melawan dosa, ingin menyerah saja. Ingat betapa besar korban kasih Kristus dan betapa kuat dahsyat kuasa anugerahnya yang telah mengalahkan dosa. Jadi saya membayangkan kita nih orang-orang percaya ini sekarang yang ada di dalam satu dimensi, ya, yang sudah keluar dari kuasa dosa yang membawa kepada maut, tapi ada di dalam satu dimensi kehidupan. Bagaimana kita bergumul di antara itu? Kenapa saya bilang bergumul di antara itu? Di satu sisi kita secara hukum kita sudah bebas dari kuasa dosa, ya, secara hukum, gitu. Tetapi fakta realita kehidupan kita masih terikat dengan kuasa dosa, ya, seperti itu. Sehingga akhirnya kita ada di antara kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus dan keinginan-keinginan daging yang menguasai kita untuk kita kembali lagi ke natur manusia berdosa atau keinginan-keinginan dosa itu, daging gitu, kurang lebih gitu ya. Gimana, Pak? Kurang lebih seperti itu. Seperti siaran kita minggu lalu juga kan, Pak, kita kan
tentang Paskah itu ada dalam 3 fase dimensi. Oke, Dimensi pertama yang kita umpamakan tentang masa lalu itu, ya, dosa dan segala. Terus kita ada dimensi kedua dan dimensi ketiga tentang Yerusalem baru. Oke. Sama seperti yang Bapak uraikan barusan. Nah, Saat ini kita juga masuk di dalam dimensi kedua juga. ini ada di dalam zona itu ya. Zona dimensi. Di mana kita ada di dalam gaya tarik yang begitu kuat antara keinginan berbuat baik dengan kesulitan untuk melepaskan kebiasaan lamanya. Saya teringat dengan Rasul Paulus gitu kan. Apa yang tidak kuinginkan aku perbuat, justru itu yang aku perbuat gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ada kuasa yang menarik aku untuk melakukan hal itu. Nah sekarang kita sebagai orang percaya nih ya, ada karya kasih Tuhan di dalam kematian Kristus yang baru saja kita rayakan kemarin ya, karya kasih Tuhan. Jadi kalau PGI membuat sebuah tema dalam Paskah tahun 2022 ini adalah semuanya adalah kasih Allah gitu ya. Semuanya tentang kasih Allah. Jadi mulai dari kelahiran Yesus ya. Kenapa saya bilang itu adalah kasih Allah? Alkitab katakan kok jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengeluarkan anak yang tunggal supaya bangsa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Dan kelahiran Yesus adalah penggenapan dari nubuat yang sudah disampaikan ketika Kejadian pasal 3 itu manusia jatuh dalam dosa tuh. Ya betul Pak. Ya, di situ dikisahkan bahwa nanti ada keturunan dari perempuan itu yang akan yang akan menyelamatkan manusia dari rencana Allah. Gitu. Allah punya rencana atas itu. Allah punya rancangan atas manusia ya, bahwa ketika Allah menjadikan manusia, dia ingin yang satu saat ada di dalam kekekalan gitu ya, bersama-sama dengan dia. Dan ketaatan yang dimunculkan oleh Adam itu adalah yang dirindukan oleh Bapa. Tetapi kenyataan bahwa Adam jatuh dalam dosa, ya kan? Yang menyebabkan semua keturunan Adam berdosa. Oleh karena ini tadi itu katestemi tadi ya, yang Bapak sampaikan tadi. Iya betul Pak. Ya katestemi tadi, sehingga akhirnya apa? Ketika katestemi ini menjadi ketetapan bahasa hukum yang dipakai, ya, maka kemudian bahasa hukum yang sama yang dipakai oleh Rasul Paulus nih ditetapkan ya untuk hidup di dalam kehidupan sebagai orang benar di dalam Kristus Yesus. Ini dahsyat buat saya. Nggak ada karya kasih Tuhan yang lebih daripada ini semua. Ya benar Pak. Allah itu kasih adanya. Kita katakan begitu. Kasih Allah dinyatakan jelas tuh buat manusia ya, buat manusia. Dia berikan panas, dia berikan hujan yang sama ya, buat orang benar maupun orang berdosa. Orang berdosa. Itulah kasih Allah. Allah dalam hal mengasihi final, nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dipermasalahkan. Tetapi itulah kasih Allah buat kita. Amin. Oke, baik Pak, kita akan dengarkan satu lagu ya sebelum kita akan melanjutkan yang berikutnya. Kembali lagi sahabat Alitakum Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dengan suara kebenaran hari ini Selasa 19 April 2022. Dan sahabat Alitakum, hari ini tema kita mengenai Yesus lebih daripada Adam. Nah, kelebihannya apa daripada Adam? Kita sudah membahas bagian demi bagian bersama dengan Guru Injil Robert L. Purba STH. Nah, sahabat Alitakum juga bisa berinteraksi ya melalui nomor telepon 0812994567 atau melalui SMS ya, di WhatsApp juga di 082123471340. Nah, sahabat Alitakum, kita akan kembali lagi dalam pembahasan ini ya. Ada yang ingin disampaikan. Jadi hari ini ya, ini adalah
hari kedua pasca peristiwa perayaan salib ya, dari mulai Jumat Agung kemudian sampai kepada hari kebangkitan pada hari Minggu kemarin, dan kita seluruh orang percaya di Indonesia dan juga di beberapa negara yang terkait dengan tanggal yang sama tentunya ya, merayakan hari ini gitu, hari Paskah ya, Passover, dan ada karya penyelamatan Allah di situ ya, yang dilakukan oleh sebuah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, kemudian ini menjadi selinier ya, artinya selaras nih ya dalam sebuah kisah penyelamatan umat manusia lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, terkait dengan pengorbanan Kristus, Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan dari ini? Ya, gini, Pak, pengorbanannya di kayu salib itu kan menjadi puncak ketaatan yang dianugerahkan hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Oke. Coba kita bayangkan kalau nggak ada Tuhan Yesus nggak menyerahkan nyawanya di kayu salib, Pak. Oke. Iya, pasti itu persoalan buat manusia sampai hari ini belum ada pengharapan ya. Iya. Karena gini, tadi di dalam bacaan, di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia Allah berlimpah. Iya, betul. Kasih karunia Allah melimpah-limpah. Nah, hukum Taurat itu ditambahkan justru membuat manusia tersadarkan akan keberdosaannya itu ya. Karena gini, sampai kemudian manusia menyadari kesalahan, ya itu baru kemudian hukum Taurat dituliskan. Karena Taurat itu dituliskan pada zaman Musa, sedangkan kejatuhan manusia di dalam dosa sejak zaman Adam. Zaman pertama kali. Oh iya, purbakala itu ya. Jadi sebuah peta perjalanan yang cukup panjang sampai kemudian Tuhan tetapkan gitu loh. Tuhan tetapkan Abraham untuk menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan yang nyata. Jadi Allah sungguh-sungguh hadir di situ, gitu ya Pak ya. Ya, nah, ini adalah langkah awal mengenai rencana penyelamatan itu, langkah awal. Kalau saya bukan berpendapat, saya meyakini kebenaran ini bahwa Abraham itu adalah langkah awal karya penyelamatan. Nah, dari Abraham kemudian lahirlah 12 keturunan Israel sampai ke Israel. Ini belum mencapai kepada ketaatan yang sudah dirancangkan. Ya, sudah dirancang oleh Bapak ya, oleh Allah. Iya, nih lu bisa nih ke surga nih, ya kan? Kalau lu bisa lakukan ini. Caranya gimana? Ya 10 hukum Taurat. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa juga. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, kata di dalam Roma pasal 3. Jadi kalau begitu, hukum Taurat yang 10 itu ketika orang sudah melakukan 9 hukum, tapi gagal di 10, ulang lagi dari 0. Apalagi gagal 9. Ya, berarti itu sangat jauh dari sempurna ya. Udah 9 loh Pak. Artinya gini, dia sudah di hadirat Allah setiap hari, melayani Tuhan, ya kan, di baitnya yang kudus, yang ditetapkan, sebut aja Imam Eli ya. Wah gitu ya, wah dia kerjakan semua, melahirkan anak-anak, ya Hopni, terus Bineas, terus kemudian akhirnya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dia mati juga dukung Tuhan. Artinya kalau Imam Eli ini sudah menggambarkan satu pribadi yang nyaris sempurna, ternyata nggak sempurna juga. Daud tidak sempurna, Musa tidak sempurna. Kenapa? Dia marah mulu kerjaannya, ya kan? Nggak ada yang sempurna. Tadi Bapak mengatakan bahwa, nah, pengorbanan Kristus dari salib itu katanya, itu menjadi puncak dari ketaatan dia sebagai manusia yang menjadi jalan penghubung antara manusia dengan Allah, jalan penghubungnya. Terus saya sih menganggap demikian. Ini jalan penghubungnya antara manusia dengan Allah itu adalah ketaatan Kristus dari salib. Karena coba Bapak tadi kan sudah bayangkan bagaimana kalau nggak ada salib Kristus ya. Pergumulannya kan mulai dari
Taman Getsemani, Pak. Ya, iya Pak, yang sampai dia berkata, ya Bapak kalau bisa lalulah cawannya daripada Kalau bisa nggak usah lewat ini gitu ya, nggak usah lah, ada nggak cara yang lain gitu. Ternyata Bapak cuek aja tuh, nggak ada jawaban. Sampai pilihannya gini, tapi bukan kehendakku. Kehendak yang jadi. Iya. Nah, berarti kan di sini Yesus mau menunjukkan bahwa dia ingin menggenapi apa yang telah dirancang Tuhan, dirancang Bapa untuk kita manusia. Iya, dan itu di dalam pengetahuannya, Pak. Nah, ini kan begini ya. Kalau kita mau mati nanti sore nih, kita nggak tahu mau mati, ya kita hari ini masih begitu pulang sampai di rumah ngap gitu kan, nggak bisa napas lagi, jatuh geblak terus meninggal. Kita nggak tahu, ya. Betul. Tapi kalau misalnya nih kita lagi siaran gini, udah mau diancam di depan, gitu kan, awas turun, ya kan, gua bunuh lu gitu. Gimana perasaan di sini gitu? Ketakutannya seperti apa? Nah, saya bisa memahami ketika Yesus ada di Taman Getsemani itu. Itu sebabnya dia bergetar hebat, keringat pun mengucur seperti tetesan darah. Artinya keringatnya itu menetes gitu ya. Ya, karena dia udah tahu akan penderitaan yang luar biasa dialami gitu. Itu maksud saya gitu. Sama seperti itu, ancaman kematian udah di depan mata, dia sedang bergumul di situ. Nah, itulah peristiwa di Taman Getsemani. Ya saya sih itu ya bisa membayangkan ya. Apa yang kita bisa dapatkan ketika ada di sebuah taman. Kemarin kami di Cibubur ya, Pak ya. Kita di Cibubur. Itu Taman Cibubur loh, Pak. Udah membahagiakan loh melihat daun yang hijau, melihat bunga yang mau berwarna-warni di sana sini gitu ya. Lalu kemudian kita melihat ada air mancur di situ. Taman yang sederhana gitu ya. Nah, saya tidak tahu Taman Getsemani seperti apa. Yang pasti gini, penggambaran sebuah taman harusnya membahagiakan orang yang ada di dalamnya. Tetapi kali itu Taman Getsemani tidak mampu membuat Yesus bahagia. Ya, karena di depan mata Yesus sudah ada langkah selanjutnya itu menuju kematian dia, Pak. Itu ketika dia berdoa, bukan kehendakmu, ya, tapi kehendakmu. Nggak lama datang tentara Romawi ya, menangkap dia, selesai, berarti final ya. Makanya dia seperti domba keluh menuju pembantaian, nggak banyak ngomong tuh. Dia cuma lihat aja para murid yang mulai lari, Petrus yang mulai menyangkal gitu kan, tambah melukai hati tuh. Tapi kalau Yesus nggak mau taat saat itu Pak, dia bisa manggil malaikat Pak dari surga dan bebaskan dia. Cuma karena dia kan ingin belajar untuk menggenapi rancangan Bapa di surga untuk manusia-manusia supaya dibenarkan, diselamatkan. Ya, jadi teringat di Filipi pasal 2 ya. Ini kan mengajar kita ketaatan Yesus yang pada akhirnya mendatangkan keselamatan buat kita. Amin. Kalau kemudian Tuhan Yesus ya memberikan keteladanan itu buat kita, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, ya ini bukan hal yang baru ya buat kita. Kita tahu lah ayat ini, sangat familiar di tengah orang Kristen. Tetapi baik juga dalam permulaan kita pada sore hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya lanjutkan ayatnya bagus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Luar biasa. Karena ketaatannya itu. Jadi puncak ketaatan Yesus adalah kematiannya di kayu salib. Dan dampak dari ketaatan Yesus itu, ya, dia mendapatkan anugerah nama di atas segala nama supaya semuanya bertekuk lutut.
gitu. Nah, ini kan dampak yang luar biasa buat kita sebagai orang percaya. Ya. Adam pertama menyebabkan semua manusia berdosa. Adam yang kedua menyebabkan semua orang dibenarkan, ya, menjadi benar di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau begitu, Adam tidak lebih besar daripada Yesus, dan Yesus tentu lebih besar daripada Adam. Gitu ya Pak. Boleh ada yang mau di 1 menit di closing? Ya, paling saya menyatakan kepada pendengar dari Takum bahwa mari kita belajar untuk taat, setia, mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hal-hal yang kecil-kecil menuju hal-hal yang besar. Gak mungkin kita bisa percaya dalam hal mengerjakan sesuatu dengan yang besar dulu, tapi harus dari yang kecil-kecil. Kita belajar setia, percaya, mengikuti teladan daripada Yesus Kristus tentang kesetiaan Dia. Amin. Ya sahabat, dalam pergumulan yang sengit antara di dalam kehidupan kita pada hari ini, seringkali kita merasa tidak kuat melawan dosa, ingin menyerah saja. Ingat betapa besar korban Kristus di kayu salib dan betapa kuat dahsyat kuasa anugerahnya yang mengalahkan dosa, dan kita mengingat pengorbanan Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, jadi sahabat Tali Takum yang dikasihi Tuhan, yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan kita akhiri renungan kita suara kebenaran sore hari ini di dalam doa. Mari kita satu dan doa. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami sampaikan. Daratkanlah itu Tuhan di dalam hati setiap orang yang berjuang untuk mengasihi Tuhan. Kami tahu bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi bukti yang nyata dari kasih Allah yang telah menyebabkan kami orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus. Biarlah segala berkat kasih anugerah Allah Bapa Roh Kudus menyertai kami, menyertai Radio Tali Takum, menyertai Mahanaim mulai hari ini sampai Kristus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore.